Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Kenapa sih farmasis harus tahu akan hukum? Pertanyaan besar kita pada kesempatan kali ini. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu terlebih dahulu belajar sedikit mengenai hukum itu sendiri. Kita tahu bahwa hukum itu sengaja dibuat dan dibentuk oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan, dan ditegakkan. Kenapa kita perlu hukum dalam kehidupan bermasyarakat? Karena masyarakat itu dibentuk oleh sejumlah manusia sehingga saling terikat dan membentuk suatu kesatuan. Setiap manusia di dalam masyarakat itu memiliki kepentingan masing-masing, sehingga hal ini akan menimbulkan konflik of interest atau konflik kepentingan. Maka ketentuan hukum itu hadir dan ada untuk menjaga keteraturan sistem masyarakat, sehingga tidak ada individu atau sekelompok manusia yang bisa menang sendiri atau istilahnya sewenang-wenang. Oleh karena itu, ketika tidak ada hukum, maka keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara tidak akan berjalan. Disinilah hukum hadir sebagai pelindung kepentingan. Negara Indonesia sendiri, negara kita ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara hukum. Sumber dari segala sumber hukum nasional itu diambil dari Pancasila, kemudian ditegaskan kembali oleh Konstitusi Indonesia. Hal ini berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah segala kehidupan bernegara itu harus berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk di bidang kefarmasian ini, baik itu tentang tenaga kefarmasian, hak dan kewajiban tenaga kefarmasian, pekerjaan kefarmasian, fasilitas produksi, kesediaan farmasi, fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian, dan lain sebagainya. Itu diatur oleh hukum yang berlaku. Karena Indonesia ini merupakan sebuah negara hukum, maka di negara hukum itu kita mengenal yang disebut dengan supremasi hukum, di mana supremasi hukum ini adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai dengan tempatnya, yaitu posisinya yang paling tinggi, hukum akan melindungi seluruh warga masyarakat dan tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara, atau kata lain, hukum sebagai panglima di negara Indonesia ini. Karena Indonesia tadi sudah menyatakan bahwa dirinya merupakan negara hukum, maka di negara hukum ini kita juga mengenal apa yang disebut dengan asas fiksi hukum. Asas ini beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu. Dan ketentuan tersebut berlaku mengikat pada setiap orang, sehingga ketentuan seseorang akan hukum sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum itu tidak akan membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum. Ini memberikan arti bahwa
Ketika kita nanti bekerja di bidang kefarmasian, baik itu di bidang produksi, baik itu di bidang distribusi, maupun di bidang pelayanan kefarmasian, kemudian terjadi suatu peristiwa, dan pada peristiwa tersebut sampai ditangani oleh pihak yang berwajib. Setelah diperiksa lebih lanjut oleh pihak yang berwajib, kemudian dianggap kita itu melanggar suatu peraturan perundang-undangan atau melanggar hukum, sehingga kita mendapatkan ancaman hukuman atau mendapatkan tuntutan hukum. Di sisi lain, kita tidak sadar atau tidak tahu bahwa ternyata kita telah melanggar hukum. Maka ketidaktahuan kita ini atas ketentuan hukum yang telah kita langgar tidak akan membebaskan kita dari tuntutan hukum. Oleh karena itu, kita sebagai farmasis harus mau belajar, harus mau tahu akan hukum dan mentaati hukum yang berlaku. Setidaknya ada tiga manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengetahui dan mentaati hukum yang berlaku. Yang pertama, kita bisa menjadi warga negara yang baik karena kita telah mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, ketika kita mengetahui dan mentaati hukum yang berlaku, maka hukum tersebut bisa melindungi hak dan kewenangan kita selaku farmasis. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika kita mentaati hukum yang berlaku dan kita sudah menjalankan hukum tersebut, kita bisa mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal ketika kita nanti diancam suatu tuntutan hukum. Oleh karena itu, saya harap teman-teman sekalian, teman-teman farmasi sekalian bisa mulai belajar atau minimal tahu dan mentaati hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.